Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini, Jumat 8 Oktober 2021, dalam pekan biasa yang ke-27. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 11, ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan melalui bacaan Injil pada hari ini menceritakan perihal Yesus yang dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Tentu tuduhan ini datang dari orang-orang yang tidak dekat, dari orang-orang yang tidak mengenal siapa itu Yesus. Tetapi bagi kita semua, para pengikut Kristus, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ini merupakan bukti betapa Allah Maha Kuasa. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati, tentu kita pun juga diberi kuasa untuk memiliki keberanian. Keberanian untuk apa? Yaitu untuk mengusir setan dalam hari-hari hidup kita. Setan yang dapat kita usir secara nyata dalam kehidupan kita setiap hari ialah rasa malas, kecemburuan, kemarahan, ketidakjujuran, dan hal-hal negatif lainnya yang kerap membelenggu hidup kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kuasa dan pengaruh jahat inilah yang harus setiap saat kita lawan dan kita musnahkan dalam hidup kita. Tentu untuk dapat mengusir kuasa jahat
dan kuasa kegelapan ini, kita membutuhkan daya kekuatan yang besar. Apabila kita hanya mengandalkan kekuatan fisik kita sendiri, saya yakin dan percaya kita tidak dapat melakukannya. Maka dari itu tentu tidak cukup bagi kita hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik kita sendiri. Melainkan kita harus menimba daya kekuatan dari siapa? Tentu saja dari Tuhan Yesus. Daya itu hanya bisa kita dapatkan apabila kita tetap bersatu dengan Dia. Sebagaimana yang Yesus tegaskan melalui bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Yesus mengajak kita sekalian untuk mengalami kebersatuan penuh dengannya. Para sahabat yang terkasih, tanpa Dia kita menjadi tidak berdaya. Sehingga sangat mudah tentunya bagi kita untuk jatuh dan terbelenggu oleh kuasa jahat dan kegelapan ini. Maka dari itu mari kita menelisik lebih jauh ke dalam hati kita. Apakah selama ini kita sudah berjuang keras untuk selalu bersatu dengannya? Melalui apa? Yakni melalui olah rohani yang semakin mendalam. Hal praktis yang tentunya dapat kita lakukan, kita membiasakan diri untuk senantiasa tegas terhadap diri kita sendiri, mengatakan tidak terhadap dorongan-dorongan si jahat ini. Entah melawan rasa malas, kecemburuan, amarah yang tidak terkontrol. Semuanya ini dapat kita kerjakan apabila kita tegas dengan diri kita sendiri. Dan para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita berjuang lebih keras lagi untuk semakin memiliki kerohanian yang kian matang. Karena apa? Tentu kerohanian yang tertata dengan baik sangat membantu kita untuk mampu mengarahkan hidup kita kepada nilai-nilai kebenaran di dalam terang iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Semoga kita dimampukan untuk mewujudkannya. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.